Bab 1105, bertemu seseorang yang terlihat seperti teman lama. Karina sudah selesai mandi, berganti pakaian dan pergi dengan Kevin. Karina yang cantik dan Kevin yang tampan berjalan bersama dan mereka sangat menarik perhatian. Seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang tiba-tiba datang ke desa dan penampilan mereka sangat berbeda dengan orang-orang sekitar dan membuat orang sekitar terpukau. Bahkan ada beberapa remaja atau siswa yang ingin berfoto dengan mereka. Karina langsung setuju dan menarik Kevin untuk berfoto bersama. Karina juga memanfaatkan kesempatan ini dan menyuruh Kevin bertanya pada mereka restoran mana yang paling enak di kota ini dan semua berkata kalau semua restoran cukup enak. Tapi hanya ada beberapa restoran di kota ini. Beberapa remaja dengan senang hati mengajak Kevin dan Karina untuk datang ke rumah mereka dan bertanya dari mana asalnya. Kevin dan Karina terlihat sangat tampan dan cantik, seperti artis. Karina menolak ajakan mereka dan berkata kalau dirinya adalah komikus dan Kevin adalah seorang dokter, mereka warga negara R. Para remaja itu berinisiatif mengantarkan mereka ke restoran terbaik di kota. Karina merasa para remaja itu cukup baik dan meminta Kevin untuk menerjemahkan bahwa dia mau mengajak para remaja itu makan malam bersama. Tentu saja para remaja tidak menolak dan dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Makanan di restoran ini tidak seenak milik Bettina tapi juga lumayan enak. Karina meminta Kevin menerjemahkan untuknya supaya bisa mengobrol dengan beberapa remaja dan suasana makan malam sangat menyenangkan. Setelah makan malam para remaja bertanya di mana dan berapa lama mereka tinggal di kota ini. Karina bilang kalau mereka menginap di salah satu hotel dan akan tinggal di sini selama 2 hari. Setelah berpamitan, Karina kembali ke hotel bersama Kevin. Orang di kota ini sangat ramah dan baik. Karian berkata sambil berjalan. Saat makan malam para remaja itu mengenal pemilik restoran dan diberikan makanan gratis juga diskon. Tapi Kevin menolak diskonnya. Kevin menjawab dengan ringan. Aku mau telepon ibu, kamu juga bisa telepon Bibi Amber. Setelah selesai bicara, Karina langsung menelepon ibunya. Dia ingin menceritakan semua yang terjadi hari ini. Kemudian dia mendengar Kevin mengingatkannya, ada perbedaan waktu 6 atau 7 jam dengan negara R. Saat ini sedang jam 4 atau 3 pagi di negara R. Begitu Karina mendengar ini, dia langsung mengakhiri panggilan. Dia tersenyum malu. Hehehe, aku lupa, kamu bisa bicara dengan Giselle. Kevin memberi saran. Iya, Karina mengangguk dan mengirim chat padanya. Tapi Giselle tidak membalas dan ibu Karina meneleponnya. Karina langsung menjawab, ibu kamu masih bangun, aku udah tidur tapi dengar ponselku berbunyi dan lihat itu dari kamu. Jadi aku telepon balik dan ada apa? Ibu Karina bertanya dengan perhatian. Gak apa-apa kok bu, aku cuma mau telepon tapi Kevin ingatkan aku kalau ada perbedaan waktu. Jadi aku langsung matikan panggilan dan berpikir belum bangunin kamu. Bu, tidurlah lagi. Kita bicara besok, Karina menjelaskan dengan malu. Kalau terjadi sesuatu ingat langsung telepon ibu. Keluarga kita punya kenalan di luar negeri dan bisa bantu kamu, oke? Jangan keluar malam-malam karena di sana tidak aman. Kamu pergi kemana? Ingat untuk selalu ditemani Kevin. Ibu Karina banyak menasihati putrinya. Dia bilang harus berhati-hati karena ada banyak orang jahat yang menargetkan turis dan di sana ada banyak orang yang punya senjata api. Karina setuju dan mengingat perkataan ibunya. Ibunya mengajak mengobrol dan bertanya apa yang putrinya lakukan hari ini dan Karina memberitahu dengan jujur. Mereka mengobrol selama setengah jam dan akhirnya ibunya sangat mengantuk dan mengakhiri panggilan. Giselle juga membalas chatnya. Kevin melihat Karina sedang mengobrol dengan Giselle dan berencana untuk mandi. Karina dan Giselle membahas hal menarik yang dia alami hari ini dan ketika Kevin selesai mandi, dia menaruh ponselnya dan mandi. Kevin duduk di sofa dan mengirim pesan teks untuk bertanya apakah orang yang dia suruh sudah mendapatkan informasi mengenai Fanny Gior. Orang itu mengatakan bahwa mereka sudah menemukan sesuatu dan mengirim informasi ke emailnya. Karena waktu yang terbatas,
Tidak banyak informasi yang ditemukan dan menunjukkan kalau wanita itu berusia 31 tahun, yatim piatu, bekerja sebagai pengawal dan bosnya adalah pria kaya di Jerman. Kevin sedikit menyipitkan matanya saat menatap foto ide di file itu dan tertegun. Entah berapa lama, dia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka dan tersadar, membalas email itu dan meminta orang itu untuk terus memeriksa dan cari tahu lebih banyak informasi yang detail. Kevin, kenapa? Karina melihat ekspresinya berbeda dan bertanya dengan khawatir. Gak apa-apa kok, sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, Kevin tidak berniat memberitahunya. Sepertinya mood kamu hari ini buruk, sesuatu terjadi? Karina mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kevin terlihat berbeda setelah bertemu dengan Bettina. Dan beberapa kali Kevin terlihat sedang melamun. Kevin berkata, aku lihat seseorang hari ini yang sangat mirip dengan teman lama. Seorang teman lama, ini punya dua arti. Teman lama yang bertemu di negara lain atau teman yang sudah tiada. Kalau melihat dari reaksi Kevin, sepertinya teman lama yang dia maksud adalah orang yang sudah meninggal dan seharusnya cukup penting. Ini topik yang membuat suasana menjadi canggung dan untuk sesaat Karina tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu sampai aku dapat informasi lain dan aku akan ceritakan padamu. Kevin mengambil handuk kering untuk membantunya mengeringkan rambut yang basah. Oke, Karina mengangguk dan dengan patuh duduk di sofa sehingga pria itu bisa mengeringkan rambutnya. Dia hanya duduk di depan jendela dan membiarkan angin yang hangat mengeringkan rambutnya. Di balkon ada tanaman dan bunga juga sebuah kursi goyang. Karina duduk di kursi goyang itu untuk melihat bintang di langit. Tubuh dan pikirannya menjadi rileks. Selama beberapa saat dia melihat ke arah bintang-bintang dan menatap Kevin untuk melihat apakah pria itu masih terganggu karena bertemu teman lama atau tidak. Tapi sepertinya Kevin sudah tidak memikirkan hal itu lagi dan setiap kali Karina menatap ke arahnya, pria itu juga akan menatapnya balik dan membuat Karina takut mengintip ke arahnya lagi. Bab 1106 Kevin, kamu? Karina duduk di kursi goyang, menunggu angin mengeringkan rambutnya. Kevin mengingatkannya bahwa sudah waktunya tidur, dan dia akan bangun pagi-pagi besok untuk bermain. Karina naik ke tempat tidur dengan tegas dan patuh. Karena dia tidur terlalu banyak di sore hari, dan jet lag belum sepenuhnya pulih, dia berbaring di tempat tidur dan tidak mengantuk. Dalam kegelapan, Kevin memperhatikannya dan bertanya, Karina, gak bisa tidur ya? Bisa kok, kata Karina bahkan tanpa memikirkannya. Kalau begitu pergi tidur, ada sedikit senyum dalam suaranya yang rendah. Setelah itu, sepertinya dia akan tertidur. Karina berbaring terjaga di tempat tidur untuk sementara waktu, dan dengan ragu memanggil, Kevin. Mendengar tidak ada jawaban, dia dengan bosan menyentuh dada pria itu dengan jari-jarinya, dan memanggilnya lagi, mengatakan bahwa dia ingin minum air dan membiarkannya menuangkannya untuk dirinya sendiri. Kevin masih tidak menjawab, sepertinya dia benar-benar tertidur, dan dia masih tidur sangat nyenyak. Kemudian Karina memarahinya sebagai babi, dan sangat marah sehingga dia menarik telapak tangannya yang besar dan menggigit jari telunjuknya. Detik berikutnya, dia merasakan sesuatu mengenai pinggangnya, dan seluruh tubuhnya menempel di dadanya Kevin. Karina, kamu gak bisa tidur dan jadi nakal ya, katanya dengan tenang. Karina, yang menyadari hal ini, segera mengerutkan kening. Kevin, kamu pura-pura tidur, aku gak bilang mau tidur, katanya. Kau bicara padaku sebentar. Perintahnya, aku lebih suka melakukan sesuatu denganmu daripada berbicara denganmu. Setelah mengucapkan itu, Kevin menundukkan kepalanya dan mencium bibir Karina. Karena masih ada perjalanan keesokan harinya, Kevin hanya mengajak Karina berhubungan 2 kali saja. Tetapi bahkan jika itu hanya 2 kali, Karina tetap merasa sangat lelah, apalagi pria itu bertahan sangat lama dan memohon. Kedua kalinya, dia menangis dan memohon belas kasihan untuk waktu yang lama. Akhirnya Kevin melepaskannya. Setelah itu, Karina tertidur hampir dalam hitungan detik. Sebelum tertidur, pikirnya,
bahkan jika dia tertidur sampai subuh, dia tidak akan pernah memberitahu pria ini. Karena cara dia membantunya tertidur benar-benar sangat melelahkan. Katanya bangun pagi, hampir jam 10 keesokan harinya ketika Karina bangun. Ketika dia membuka matanya, yang menarik perhatiannya adalah wajah tampan Kevin. Kevin, yang merasa sangat puas karena apa yang mereka lakukan semalam, membuat suasana hatinya hari ini sangat baik. Dia tersenyum dan menyapanya, "Selamat pagi, Karina." Karina melirik jam di dinding dan memelototinya. Astaga, hampir jam 10. Saat dia berbicara, dia duduk dari tempat tidur, selimut yang menutupi tubuhnya yang telanjang, dia berseru, dan buru-buru berbaring. "Kevin, dasar menyebalkan." Karina mengutuk dengan wajah memerah. Kevin, dia merasa bahwa dia tidak tahan dengan keluhan. "Karina, aku bertanya padamu tadi malam apakah mau? Aku sudah meminta persetujuanmu, kamu gak bisa memarahiku seperti ini." Berbicara tentang ini, Karina ingat kata-kata dan tindakan Kevin yang sangat lembut. Misalnya, "Karina, kamu gak apa-apa, apakah kali ini masih sakit?" Dia merasa sangat malu karena dia memintanya untuk berhenti berbicara. Tetapi pria itu berkata bahwa dia takut menyakitinya, dan kemudian terus bertanya padanya bagaimana perasaannya. "Lalu apakah aku bisa mendorong lebih keras? Kurasa kita bisa mencoba pose baru lainnya. Ini lebih nyaman, masih sama seperti dulu, jangan menangis, aku akan cepat." "Karina, boleh kita melakukannya lagi?" Dia berpikir, sial. Bahkan pria ini sengaja mengatakan hal yang memalukan seperti itu, "Cepat bangunkan." "Kenapa masih di tempat tidur?" kata Karina kepadanya dengan wajah memerah. Kevin memegangi wajahnya, mencium pipinya dengan ringan, lalu bangkit dan bangun dari tempat tidur. Karina melihat bahwa pria itu bahkan tidak mengenakan pakaian, jadi dia segera menutup matanya dengan selimut. Dalam hatinya berkata, "Dasar tukang pamer," tapi saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik selimut ke bawah. Melihat Kevin membelakanginya, bagi Karina, yang telah mempelajari seni dan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang proporsi tubuh manusia, dan yang sering melihat sosok model pria internasional di internet, dia hanya tahu punggung Kevin adalah proporsi tubuh yang sempurna. Karina tersipu dan berpikir, sepertinya aku gak akan pernah bosan dengannya. Bukannya Kevin tidak merasakan mata panas di punggungnya, dia hanya pura-pura tidak tahu. Agar Karina terus mengagumi tubuhnya, dia juga sengaja hanya mengenakan celana panjang, membiarkan tubuh bagian atasnya telanjang, dan berjalan ke kamar mandi dengan tenang. Saat dia sedang mandi di kamar mandi, Karina dengan cepat menemukan piyama dan mengenakan pakaian dalam. Kali ini, reaksi tubuh tidak senyaman terakhir kali, tetapi masih ada sedikit nyeri di bagian bawahnya. Mungkin karena tadi malam mereka melakukan 2 kali dan ukuran milik Kevin membuatnya sulit untuk membiasakan diri. Karina awalnya ingin mandi air panas, tetapi berpikir bahwa hari sudah siang, dia sarapan dan ingin keluar untuk bermain, jadi dia hanya bisa menyerah dan mandi air dingin. Berganti pakaian, dan meninggalkan ruangan bersama Kevin. Karina sedikit terkejut ketika dia turun dan melihat beberapa remaja yang mereka temui di jalan kemarin di aula. Dia tidak tahu bahasa Jerman, jadi dia menyapa mereka dalam bahasa Inggris sambil tersenyum. Kemudian, melalui terjemahan Kevin, Karina mengetahui bahwa para remaja ingin menunjukkan Jayan kepada mereka, mengatakan bahwa mereka mengenal setiap tempat di kota. Karina sedikit tidak yakin dan membiarkan Kevin yang memutuskan. Pada akhirnya, Kevin menolak permintaan beberapa remaja yang antusias untuk membantu memimpin, mengatakan bahwa mereka bepergian sebagai pasangan dan tidak ingin orang lain bergabung. Para remaja itu sedikit sedih, tetapi dapat dimengerti bahwa mereka memberi Shuangsheng beberapa tindakan pencegahan, bertanya di mana mereka akan bermain, dan kemudian memberitahu mereka jalan mana yang lebih baik. Kemudian, Karina dan Kevin pergi keluar untuk sarapan, membeli makanan, dan piknik di luar pada siang hari.
Setelah memeriksa barang-barang yang akan dibawa, mereka semua siap dan keduanya pergi bermain bersama. Tempat yang akan mereka tuju adalah setengah jam perjalanan dari hotel, mungkin karena tidak dapat diaksesnya. Kondisi jalannya tidak terlalu bagus. Kevin mencoba mengemudikan mobil semulus mungkin agar tidak membuat Karina tidak nyaman. Akhirnya, mobil berhenti di halaman yang luas. Jalan di depan tidak mudah untuk dikendarai. Butuh 10 menit jayan kaki. Kevin melepaskan sabuk pengamannya dan berkata kepada Karina. Oke, Karina juga dengan cepat membuka sabuk pengamannya, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Kevin mengeluarkan ransel besar yang berisi segala sesuatu dari kursi belakang mobil dan membawanya di punggungnya. Karina berlari ke arahnya, mengambil telapak tangannya yang besar, dan berkata sambil tersenyum. Kevin, aku belum pernah ke tempat bermain seperti itu sebelumnya. Tempat-tempat yang dia pernah kunjungi bersama kakak-kakaknya adalah semua tempat wisata terkenal di berbagai negara. Tempat-tempat itu memiliki banyak turis. Berbeda dengan di sini yang hanya ada mereka berdua, tempat-tempat ini relatif tidak terkenal dan alami. Pemandangannya sangat indah dan dia bisa mencium aroma rumput dan bunga yang tidak dikenal. Karina merasa bahwa ini adalah pengalaman yang agak baru.